Ntar dulu. Ini beloknya di mana nih? Mau berhenti dulu atau gimana? Gimana berhentinya? Oke, sekarang kita mau lanjut ke Jogja, menyusuri jalur selatan. Kalau dari peta itu kurang lebih 5 jam 53 menit. 6 jam lah ya. Ya, sekitar 6 jam. Semoga lancar, aman, Amin. nggak ada masalah apa-apa. Amin. Oke, Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita siap ya berangkat ya. Belum nyalain. Oke. Ini jalannya bagus nggak ya? Harusnya sih bagus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan bismillah nggak maju-maju. Ini saya jaketnya dibuka dulu ya, gerah soalnya. Aku juga dibuka. Tempat pelelangan ikan. Boleh tolong cekin sesuatu nggak? Apa? Saku. Dompet. Nah, di sini juga katanya enak nih makanannya nih, saung RF. Ya, Saku sayang. jaket. Aman kan? Udah dicetrekin semua? Udah disetakin. Masih ada yang Ini jatuh. belum. Keren. Dan ini pertama kalinya aku jalan-jalan jauh pakai motor. Ya, sebetulnya jalan jauh tuh paling enak memang kalau kendaraannya nyaman. Kalau maksain tuh biasanya jadi kapok. Maksain tuh ternyata nggak enak tuh biasanya kapok kayak ngapain malah capek sendiri gitu. Iya sih, betul. Kalau misalnya nggak maksain, maksudnya kendaraannya udah nyaman itu ya, jauh juga nggak saja kayaknya. Tas kiri kanan aman? Aman. Oke. Kalau dari peta sih masih maju terus, ikutin jalan aja. Semoga aku nggak ngantuk ya. Ya ngantuk tinggal istirahat, jangan dipaksa. Kalau jatuh kan bahaya. Oh, ini namanya daerah Cijulang karena ada puskesmas Cijulang Kabupaten Pangandaran. Cijulang ya. Iya betul. Wih, bawa sepeda, mereka sepedahan di Pangandaran kayaknya. Mantap sih. Stadion Serka Dedi Unadi, Desa Cijulang. Oh ya, balik yang tadi berarti kurang lebih begitu Pak Beri. Kata istri saya, joknya nyaman-nyaman aja. Jadi belum perlu diganti. Yang penting nggak pegel. Iya betul. Yang penting pantat aku tidak sakit. Penasaran ini kita kan pakai Google Maps ya. Apakah nanti kita bakal lewat Hutan. bukan apa namanya Susi Air atau enggak gitu? Apa? Susi Air bandara. Oh. Saya penasaran itu sih. Oh, Bandara Susi Air. Bandara yang dipakai sama Susi Air. Mungkin Ya kita enggak juga nggak apa-apa, cuma penasaran aja. Saya kan belum pernah lihat. sama. Bandaranya di mana belum pernah tahu gitu. Mungkin kita harus main ke rumah Bu Susi dulu. Bisa Bisa kayak kenal aja. dibom, tenggelamkan saja. Tapi Susi yang saya kenal beda. Susi siapa? Susi yang saya kenal itu hobi polwan, cita-cita main gitar. Siapa? Itu teman SMA. Waktu pas pertama masuk, kita kan pada pengenalan kan ke semua kelas kan, karena kita kan pada nggak tahu tuh. Terus disuruh perkenalan tuh sama wali kelas tuh, coba perkenalkan diri, namanya siapa, hobinya apa, cita-citanya apa. Ada temen yang namanya Susi, dia bilang hobi saya polwan, cita-cita main gitar. Pada ketawa langsung, ini hobi polwan maksudnya gimana? Biasa, grogi. Sekarang jadi polwan? Enggak, kerja di Honda kalau nggak salah. Honda di Tasik. Saya sering lihat dia lagi kayak nganterin motor ke yang orang-orang yang ngedit motor, yang beli motor gitu. Di story-nya. Aku dulu juga sempat punya cita-cita jadi polwan, tapi karena aku kurang tinggi nggak jadi.
Nah, kalau nggak salah itu juga alasan dia tuh. Dia soalnya kalau misalkan dari umur dia tuh sebenarnya kakak kelas saya, beda 1 tahun. Oh. Tapi dia cuti dulu, cuti waktu SMA-nya tuh dia nggak kuliah dulu, nggak kuliah, nggak sekolah dulu. Saya lupa gara-gara apa, pokoknya dia cuti. Terus pas masuk, ya itu pas masuk masuk ke SMA 5. Oke, ini kita udah mulai masuk ke Pangandaran ya. Ini ada SPBU, kita lihat masih ada lah, aman, masih bisa dipakai agak jauh. Ini kita baru masuk Pangandarannya. Setelah tadi perjalanan yang cukup melelahkan dari Batu Karas, ini kita baru mau masuk Pangandaran. Terus nanti lanjut kita ngelewatin Jalan Raya Banjar Pangandaran. Jadi kalau misalkan orang mah naik kereta dulu, turun di Banjar, dari Banjar ke Pangandaran atau dari Banjar ke Batu Karas. Nah, karena kita naik motor, jadi kita malah nanti lewat jalur Jalan Raya Banjar Pangandaran malah. Ini ke Banjar dulu jangan-jangan, nggak tahu. Itu cuma asumsi aja berdasarkan yang diperlihatkan di Google Maps. Apa nih? Lama. Mana sih? Tadi dulu. Ini beloknya di mana nih? Saya mau ke masjid. Iya, makanya tadi soalnya di situ nggak ada rambu. Jadi kayak kita mau motongnya gimana gitu. Lihat dulu aja. Tapi jalannya salah. Harus muter lagi. Karena saya tidak tahu jalan. Jalan Parapat. Pangandaran Creative Space. Apakah ini seperti Bandung Creative Center? Ya ini kalau begini. Kirain ada belokan. Kita mau ke sana padahal. Iya. Pantai. Oh, pantai. Teh, punten. Kita tuh mau ke masjid. Mau ke sana. Mau ke masjid yang itu. Masjid Agung. Tapi keputerin tadi masuk Bawa sini. belok di yang cat warna hijau, belok kanan. Ya, nanti setelah itu belok kanan lagi. Oh, Ya. oke. Makasih teh. Ya. Makasih teh. Pantai Pangandaran ya. Oh, itu tuh. Apanya? Kata si tetehnya tuh, wah ada ini nih wisatawan baru. Pas datang kita tuh mau ke masjid. Tapi muternya salah. Tapi mau kemana nih muternya teh? Pantai apa itu? Pantai Pangandaran. Ya Pantai Pangandaran yang ininya kayaknya yang gedenya, yang bukan Batu Karasnya. Ini kan Pangandaran kotanya nih. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jalan Sidang Pananjing. Masih besar, Istiqomah. Masuk. Pak, saya mau ke masjid, Pak. Ini jalannya muter-muter terus, Pak. Motor masuk mana, Pak? Oh, itu.
Nanti sholatnya gantian aja ya kan? Soalnya dari dalam kayaknya nggak kelihatan ini tasnya. Boleh. Kamu juga nggak apa-apa kalau mau jamaah. Jamaah, jamaah. Wah. Mau ditarik. Kayaknya sih ya. Pintu masuk sebelah sana. Oh, ada yang adem tuh. Nggak kelihatan dong kalau yang adem. Nggak cukup. Nggak ada yang cukup. Penuh. Oh, ada tuh di belakang. Nggak bisa. Nggak masuk. Nah, dekat itu aja, dekat pintu. Nggak. Nggak aja. Udah. Yuk. Tadi. Ini nggak buka. Belum ditutup dari tadi. Mau berhenti dulu atau gimana? Gimana berhentinya? Itu pakai yang tadi. Itu udah include. Jalan Dewi Samboja. Kita coba sampai ujung, ntar kita balik lagi ya. Soalnya arah ke Jogjanya lebih dekat lewat sini juga. Jadi kita tuh sebenarnya harusnya tuh masuk dari sana. Keluarnya dari sini. Berhubung udah bayar, kita bolak-balik aja. Biar 2 kali. Bagus nggak? Apanya? Nah kan mungkin mereka meng-compare dengan sesuatu yang lain. Soalnya mungkin itu tapi yang ofisial kan, itu yang ofisial ke pemerintahnya kan, pemerintah daerah. Ingat kalau lagi perjalanan jauh disyukuri aja, biar didoainnya yang baik-baik. Tripod kecil sih bawa saya. Tripod yang dulu sering dipakai buat HP itu. Buat video call. Ombaknya mantap. Wih. Ini gimana? Bagus nggak pengandaran tuh? Nah, orang-orang lagi pada nah ini ada tulisannya nih, Pangandaran Sunrise Point. Itu Sunrise Point ini apa kata aku juga apa tuh? Ya belum tentu. Kalau kita nyampe sininya lama, sama aja. Tadi aja kita nyampe Batu Karang jam berapa? Jam 10. Emang dinikmati aja sih sebetulnya. Oke, udah sampai nih, udah ujung. Ntar kita balik lagi, keluarnya dari sana ya. Ini kita lagi di Pangandaran ya. Kita mau coba
lanjut ke Jembatan Merah. Nah, tadi tuh di depan ada retribusi. Per orangnya tuh 20.000. Parkir Sama 5.000. parkir 5.000. Jadi total tuh 45.000 buat 2 orang dan 1 motor. Kayak gitu. Nah, kita sekarang mau ke Jembatan Merahnya nih. Jadi Jembatan Merah itu nanti kalau kita datangnya dari sini, Jembatan Merah itu bakal ada di ujung. Jadi kita akan menyusuri pantai, menyusuri pinggir pantai Pangandaran, terus nanti ketemu Jembatan Merahnya di ujung-ujung. Kayaknya agak mepet. Nah, sip. Oke. Nah, itu bisa dilihat ya, udah mulai kelihatan tuh ada sign-nya, ada penandanya. Kalau kita mau keluar ke arah Jembatan Merah itu ke kiri. Kalau misalkan mau ke Cagar Alam itu ke kanan, pantai timur Cagar Alam. Oh, itu Cagar Alam tuh yang itu tuh yang ada hutan. Nah, itu Cagar Alam. Nah, ini yang arah ke Jembatan Merahnya. Seperti yang kalian lihat, pantainya cakep ya. Ah, gila ombaknya. Ombaknya juga lumayan gede. Tapi dari yang kita lihat sih ada orang ya di pinggir pantai, jadi kayaknya bukan ombak yang menggulung gitu. Nah, ini adalah sunrise point-nya nih, Pangandaran Sunrise. Kayak gitu. Masya Allah, cantik Ini banget. ombaknya mantep ya. Biru, hijau, toska. Kebetulan langitnya lagi cerah nih, alhamdulillah kita nggak kebagian lagi hujan di sini. Wah, ada yang ini berjual beli ikan. Baunya bau ikan yang seger-seger gitu. Cakep banget ya. Katanya ada yang bilang Pangandaran biasa aja ya. Iya, tapi ternyata pas aku lihat kesini bagus kok, bersih juga pantainya. Mungkin mereka bilang biasa aja karena cuma ke satu spot doang mungkin. Karena liburannya sebentar, terus sewa kendaraannya juga mungkin gak lama. Jadi cuma bisa ke bagian tertentu aja. Kebetulan kan kita nih naik motor ya, jadi ya kemana aja gitu selama ada bensin. Iya, iya sih. Tapi bagus kok, bersih juga pantainya, nggak terlalu rame. Terus tadi juga ada yang main jet ski. Menarik sih, aku baru tahu kalau di Pangandaran tuh ada apa sih buat main jet ski gitu loh. Karena ini first time juga kan aku kesini. Sama saya juga. Tapi Dulu pernah, tapi ya cuma ke bagian kecilnya doang, jadi nggak kelihatan, nggak main di pantai malah saya. tapi sebenarnya walaupun ini pantai selatan kan ya, tapi kayaknya tuh kalau kita lihat ke ujung tuh dia kayak lautnya lebih tenang, nggak terlalu kayak di Jogja kan ombaknya bener-bener yang besar gitu. Ya, soalnya mungkin karena di depan sana ada daratan lagi, jadi ketahan mungkin ombak-ombak gedenya. Sana bukannya langsung Samudra Hindia? Nggak, maksudnya itu tuh. Sama Oh, di sana kanan kiri. Jadi yang tengah-tengah ini agak kalem mungkin ya. Soalnya ada yang mancing juga. Kalau misalkan ombaknya keras itu ada ikan apa di situ kira-kira? Biasanya kan ikan yang bisa dipancing itu ombaknya agak-agak santai kan. Iya betul. Tapi menurut aku ini bagus sih pantainya. Supplier seafood. Ini bagus guys. Kalian wajib coba buat datang ke sini karena pantainya tuh bersih walaupun banyak orang. Tapi usahakan nggak terlalu buru-buru sih biar ya bisa menikmati lah. Nah, ini kita mau masuk ke Jembatan Merah ya? Merah, betul, Jembatan Merah. Tuh ada itu apa tuh? Penanda-penanda Mercusuar bukan gitu. sih? Mercusuar, meren nggak tahu. Nah, ini banyak nelayan ya di sebelah kanan tuh. Iya banyak kapal-kapal nelayan. Nah, ini Jembatan Merahnya nih. Ini cakep sih. Kiri tuh kalau misalnya dilihat ada nelayan juga, kanan juga ada nelayan juga. Tapi kalau misalkan nanti ada kesempatan buat kalian kesini, ini kan tiket retribusinya berlaku 3 hari ya. Iya betul. Mending manfaatkan bolak-balik dah. Soalnya view dari sana ke sana juga bagus. Iya betul. Tadi kita pertama soalnya dari sana datang ke sini. Terus tadi mikirnya kayak udah sampai ujung balik lagi lah gitu. Tapi itu buat 2 pantai kan? Pantai Batu Hiu sama pantai apa ya? Satu lagi ya. tiket Sampai masuk. ini Pantai Pangandaran ya kan? Oh iya. Pokoknya ada dua pantai. Jadi maksudnya 20.000 satu orang untuk 3 hari lumayan murah ya. Ya.
Kalau misalkan lama tuh 3 hari berarti puas tuh nggak usah bayar lagi. Iya, jadi kayak bisa manfaatin dan puas-puasin main di pantai, lihat sunrise. Ya betul. Oke, ini kan kita udah lewat ya Pangandarannya. Sekarang kita lanjut ke Jogja. Oke, perjalanan masih panjang. Oke. Nanti kita kabarin lagi kalau misalkan ada sesuatu yang menarik. Terus sekarang kita matiin dulu videonya. Oke. Bye.